Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safna Nabila Azhar. Saya mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pembuatan video ini bertujuan semata-mata untuk memenuhi tugas penilaian akhir semester dari Ibu Fitriani SPD STHI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam video pembelajaran ini, saya akan membahas tentang macam-macam majas atau gaya bahasa beserta contoh-contohnya. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara imajinatif dan kias. Menurut KBBI, majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan cara menyamakannya dengan sesuatu yang lain. Majas dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu majas sindiran, majas penegasan, majas pertautan, majas pertentangan, dan majas perbandingan. Majas sindiran adalah gaya bahasa yang bertujuan untuk menyindir seseorang ataupun perilaku dan kondisi. Contoh majasnya ada majas ironi, majas sinisme, dan majas sarkasme. Majas penegasan adalah gaya bahasa yang bertujuan untuk meningkatkan pengaruh agar menyetujui sebuah ujaran ataupun kejadian. Contoh majasnya ada majas pleonasme, majas repetisi, majas tautologi, majas klimaks, dan majas anti klimaks. Majas pertautan adalah gaya bahasa yang berkaitan dengan pertautan di kalimat berkias untuk mengutarakan sesuatu hal. Contoh majasnya ada majas metonomia, majas eufemisme, dan majas antonomasia. Majas pertentangan adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata bertentangan dengan maksud aslinya. Contoh majasnya ada majas hiperbola, majas litotes, majas antitesis, dan majas paradoks. Majas perbandingan adalah gaya bahasa yang disampaikan untuk menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek lain melalui proses penyamaan, pelebihan, ataupun penggantian. Contoh majasnya ada majas asosiasi, majas metafora, majas personifikasi, dan majas sinekdot. Majas ironi yaitu majas berupa kata-kata yang bertentangan dengan yang dimaksud. Contohnya, rajin sekali kamu, sudah siang masih tidur. Bagus sekali tulisanmu seperti cakar ayam. Majas sinisme yaitu majas sindiran yang lebih kasar daripada ironi. Contohnya, dasar perut karet, apapun ludas tak tersisa. Rambutmu kasar dan kusam sekali seperti sapu ijuk. Majas sarkasme yaitu sindiran yang sangat kasar, bahkan tak layak diucapkan. Majas pleonasme yaitu majas yang menambahkan keterangan atau kata yang sudah jelas sehingga terkesan berlebihan. Contohnya, mereka naik ke atas bukit. Menara kota menjulang tinggi ke langit. Majas repetisi yaitu majas yang mengulang-ulang kata untuk menegaskan maksud. Contohnya, sekali merdeka tetap merdeka. Benar, memang benar, dia pencurinya. Majas tautologi yaitu majas yang mengulang suatu hal agar maknanya lebih mendalam. Contohnya, mereka riang gembira mendapatkan hadiah. Wajahnya terlihat cerah merona. Majas klimaks yaitu majas yang menyatakan hal secara berturut-turut yang makin lama makin meningkat. Contohnya seperti, jangankan 1.000 atau 10.000, 100.000 bahkan sejuta pun akan aku beli. Rapat hari ini dihadiri oleh karyawan, manajer, dan direktur utama. Majas anti klimaks yaitu majas yang menyatakan hal secara berturut-turut yang semakin lama semakin menurun. Contohnya, dari mulai ayah, anak, sampai cucu semua mirip. Peserta rapat kali ini dari direktur, manajer, bahkan karyawan bisa menyampaikan pendapatnya. Majas metonomia yaitu majas yang menggunakan kata yang berkaitan dengan merek dagang. Contohnya, ia sedang menyedot Coca-Cola. Ia mencuci memakai rinso. Majas eufemisme yaitu majas yang menggunakan kata yang berkaitan dengan kesopanan bahasa. Contohnya, permisi, saya izin mau ke kamar kecil sebentar. Ia menjadi tunawicara sejak kecil. Majas antonomasia yaitu majas yang berhubungan dengan julukan. Contohnya, nah itu dia si cebol datang. Si tua renta itu hidup sebatang kara. Majas hiperbola yaitu majas yang menyatakan hal dengan cara berlebih-lebihan. Contohnya, suaranya menggelegar membelah angkasa, merambah gunung, menyeberangi lautan. Majas litotes yaitu mengungkapkan suatu maksud merendah. Contohnya, mampirlah ke kubuku. Apalah artinya diriku tanpa dirimu. Majas antitesis yaitu majas yang menggunakan paduan kata yang berlawanan. Contohnya, hidup dan mati adalah takdir Tuhan. Baik buruknya rupa tidak menjadi ukuran sifat dan karakter seseorang.
Majas paradoks yaitu majas yang seolah-olah mengandung pertentangan tapi kenyataannya tidak karena objek yang dipertentangkan berbeda. Contohnya, walaupun tinggal di keramaian namun hatiku terasa sepi. Meski cuaca panas tapi pikiran harus tetap dingin. Majas asosiasi yaitu majas yang menggunakan kata pembanding seperti bak laksana bagaikan dan lain-lain. Contohnya, provokator itu laksana memancing di air keruh. Bibirnya bagaikan delima merekah. Majas metafora yaitu majas yang membandingkan suatu hal karena adanya kesamaan sifat. Contohnya, padi menguning keemasan. Ibu dan ayah menyayangi buah hatinya. Majas personifikasi yaitu majas yang memberi perbandingan sifat manusia kepada benda mati. Contohnya, niur melambai-lambai ke arahku. Sinar mentari masuk ke celah dinding dan mencubit kulitku. Majas sinekdok yaitu majas yang menyatakan tentang sesuatu hal secara menyeluruh atau sebaliknya. Majas sinekdok dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pras prototo, yaitu majas yang menyebutkan sebagian unsur untuk menampilkan keseluruhan sebuah benda. Contohnya, Airin belum juga menampakkan batang hidungnya sejak pagi. Tiket masuk kolam renang per kepala sebesar Rp10.000. Yang kedua ada totem pro parte, yaitu majas yang menampilkan keseluruhan untuk merujuk pada sebagian benda atau situasi. Contohnya, mahasiswa UIN Antasari mendapat juara 1 dalam perlombaan bulu tangkis. Partai Gerindra mendapatkan penurunan jumlah pemilih dalam pemilu kali ini. Contoh soal 1. Bacalah penggalan puisi berikut. Kepada peminta-minta, karya Khairil Anwar. Baik, aku akan menghadap dia, menyerahkan diri dan segala dosa. Tapi jangan tentang lagi aku. Nanti darahku jadi beku. Jangan lagi kau bercerita, sudah tercecar semua di muka. Baris yang dicetak miring pada penggalan puisi di atas menggunakan majas A. Metafora, B. Personifikasi, C. Hiperbola, D. Litotes, E. Sarkasme. Jawabannya adalah C. Hiperbola, karena pada kalimat nanti darahku jadi beku, darah jadi beku artinya sudah tidak bernyawa. Tidak mungkin darah menjadi beku kalau orangnya saja masih hidup. Maka dari itu, penggalan puisi tersebut termasuk ke dalam majas pertentangan, yaitu hiperbola atau terlalu dilebih-lebihkan. Soal yang kedua, cermati kutipan puisi berikut. Jeritan Malam karya Nur Syamsu. Di kelam hitam mengepung, menjerit peluit kereta malam, merintih ke langit. Derita hidup mengepung, menjerit bangsaku sedang berjuang, merintih ke langit. Majas yang digunakan dalam kutipan puisi tersebut adalah A. Metonemia, B. Personifikasi, C. Ironi, D. Asosiasi, E. Paradoks. Jawabannya adalah B. Personifikasi, karena kalau dari saya melihatnya di bagian kelam hitam mengepung dan derita hidup mengepung, itu semuanya bisa dirasakan oleh siapa saja. Hanya saja kata mengepung itu seolah-olah hanya dapat dirasakan oleh manusia atau hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia. Maka dari itu, kutipan puisi tersebut termasuk ke dalam majas perbandingan, yaitu personifikasi. Soal yang terakhir, cermatilah kutipan teks cerita pendek berikut. Meski hidupnya berkecukupan bersama istri, Pak Irfan merasa kurang dan sepi. Ia sudah kehilangan buah hati yang sangat ia cintai. Semua rasa ia tuangkan dalam media, yaitu topeng. Ia membentuk wajah anaknya dalam pahatan topengnya. Baris pertama dan kedua teks cerita pendek tersebut berturut-turut menggunakan majas A. Metonomia dan antonomasia, B. Sarkasme dan sinisme, C. Repetisi dan tautologi, D. Klimaks dan antiklimaks, E. Paradoks dan metafora. Jawabannya adalah E. Paradoks dan metafora. Karena pada baris pertama, yaitu meski hidupnya berkecukupan bersama istri, Pak Irfan merasa kurang dan sepi. Di sini tidak bisa dipertentangkan karena objeknya berbeda. Hidup Pak Irfan yang berkecukupan, tetapi perasaannya yang merasa kurang dan sepi. Maka dari itu, pada baris pertama termasuk ke dalam majas paradoks. Sedangkan pada baris kedua, ia sudah kehilangan buah hati yang sangat ia cintai. Di sini mengandung majas metafora karena kata buah hati memiliki arti yang sama dengan anak. Demikianlah video pembelajaran bahasa Indonesia dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Akhir kata, saya memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam pembuatan video ini. Dan atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.